selamat datang kembali di seri lanjutan terkait pembelajaran metadata statistik. Nah, sebelumnya kan sudah kita ketahui bahwa nanti kita akan menginput metadata terkait kompilasi data laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau bisa kita singkat LHKASN tahun 2025. Nah, untuk pengisinya sendiri kita pilih sebelumnya balik dulu ke home metadata statistik, entry pelaporan. Nah, kita pilih yang sektoral karena kalau kita pilih statistik dasar ini punyanya BPS, tanggung jawabnya BPS, dan khusus ini biasanya untuk insan di luar kementerian. Misalnya ada pihak swasta yang ingin melakukan statistik khusus bersama BPS, nanti mereka akan mengisi statistik khusus. Nah, kalau untuk kita sebagai instansi kita pilihnya statistik sektoral. Kita lanjutkan. Nah, untuk ini ada 4 kolom ya, 4 kolom pertanyaan. Nah, untuk poin yang pertama, kalau sudah ada nanti kita bisa masukkan mungkin di romantik yang lama itu kan yang masih versi KI itu sudah ada, nanti bisa diinputkan ke sini. Kemudian karena kita uji cobanya sekarang menggunakan data Itjen di mana dia masih dalam proses pengajuan romantik, ini kita ambil judulnya, ini kita pilih tidak karena memang belum ada nama rekomendasinya. Kita pilih ini, cara pengumpulannya. Nah, ini kan banyak nih, ada survei, kompilasi produk admin, sama cara lain sesuai dengan perkembangan TI. Karena lokus di sini adalah kita mengcompile data-data yang telah diisi oleh masing-masing ASN, maka kita pilih kompilasi produk admin. Kemudian untuk sektor kegiatannya itu kita pilih hukum. Oh, belum ketemu, sebentar, kita cari dulu ya. Seharusnya tuh dia sektor publik jatuhnya. Nah, ini dia nih, harusnya sektor publik, perpajakan, dan regulasi pasar, kurang lebih itu. Jadi karena kita hukum lebih ke instansi ya, dan mainnya kita di arah publik, nanti pilihnya ke sektor publik ya, kayak KI, AHU kan sektor publik. Kemudian untuk AHU untuk BPSDM juga sama, tapi bisa juga sih BPSDM ke arah pendidikan, karena kan mereka fokusnya untuk ini kan, mengembangkan karir, pengembangan kompetensi dan seterusnya lah. Kemudian kita lanjut lagi ya, untuk tahunnya kita pilih kita tulis 2025. Setelah itu kita lanjutkan, instansinya kita pilih hukum. Kenapa ya dia? Coba kita ulang lagi ya. Kita ulang ya Bapak Ibu, maaf sebelumnya. Sepertinya ada error dari aplikasinya. Ini kompromin, kita pilih publik 2025. Oke, selanjutnya hukum. Nah, sudah muncul. Kita pilih hukum, Kementerian Hukum, sudah sesuai, kita lanjutkan. Nah, penanggung jawab eselon satunya itu kita lihat lagi ya isian romantiknya, takut salah. Eselon satunya Inspektorat Jenderal, kita ambil. Kebalik. Ya, ini Inspektorat Jenderal. Terus yang mengerjakannya adalah Sekretariat Inspektorat Jenderal. Oke, kita geser ya, biar habitnya nggak kepencet gitu. Oke, kemudian di bawah lagi kita cari penanggung jawabnya, namanya Baroto, Pak Baroto. Atas nama Pak Baroto, jabatan Sekretaris Itjen. Kemudian alamatnya kita sesuaikan ya Bapak Ibu, nomor telepon, fax mail, Itjen. Kita lanjutkan. Nah, untuk latar belakang juga bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Apabila sebelumnya sudah mengisi romantik, kita tinggal ngambil aja dari sini. Jika Bapak Ibu belum mengisi romantik, diharapkan dibuat terlebih dahulu ya latar belakangnya seperti apa.
Jadi kerjaan sekarang nih karena sudah menyusun romantik mungkin lebih mudah terlihatnya ya, karena tinggal hanya mengcopy paste gambarannya. Nah kemudian untuk perencanaan, nah yang di romantik ini agak tricky ya Bapak Ibu. Karena ketika Bapak Ibu udah mengirim, cuman kan suka tidak ada email atau notifikasi ke kami nih. Jadi kadang kami tidak tahu nih sudah upload per kapan gitu. Nah ini contoh nih dari Mas Takani ya, dari Ijen. Dia tuh sudah nge-upload nih tanggal 19. Karena nggak ada notif baru saya buka hari ini di tanggal 27 bulan 7. Jadinya mungkin nanti kita harus perbaiki lagi terkait kegiatan ini ke depannya. Mungkin nanti bisa konsul di luar video ini ya Bapak Ibu terkait pengisiannya. Yang pasti agak tricky memang pengisian romantik ini. Tidak bisa ini, tidak bisa sesuai jadwal gitu. Maksudnya dia mengikuti tanggalan sistem, tanggalan hari ini gitu. Kita isi aja yang kita samakan aja lah dengan yang ada di romantik. Berarti 30 Juni. Oke, sudah. Terus karena desainnya sama perencanaan kita samakan saja. 19 sampai 30. Kemudian pengumpulan datanya dimulai dari Juli Agustus, 1 Juli, 31 Agustus. Kemudian pengolahannya 15 hari, September, 1 September sampai tanggal 15 September. Kemudian analisisnya 16 September, 16 September sampai 30 September. Kemudian nanti diseminasi hasilnya itu 01 sampai 31 Oktober. Juni, Juli, Agustus, September, 1 Oktober sampai 31 Desember. Nah nanti dievaluasinya kita sesuaikan sama tanggal pengajian lagi, penyajiannya. Mungkin lebih alangkah baiknya di Desember ya. Kita evaluasi selama 1 bulan, dievaluasi sebelum dilakukan pemeriksaan berikutnya. Nah kemudian untuk variabel ini nanti disesuaikan dengan maksudnya seperti ini, jumlah pelapor LKHN. Untuk nanti di variabel ini diusahakan nama panjang semua ya, karena kasihan yang ini yang meriksa romantik nanti. Ini LKHN, laporan hasil kekayaan aparatur sipil negara, LHKAN ya. Alhamdulillah, maaf ya Allah. Kemudian untuk konsepnya harta kekayaan, konsep yang kita pakai itu. Nah nanti untuk definisinya kita ambil lagi dari sini, tadi mana ya, ini pegawai yang melaporkan harta kekayaan, referensi waktunya tahunan, terus kita tambah lagi jumlah dia pelapor, ini pelaporan, dipaste sama konsepnya harta kekayaan. Definisinya kita ambil lagi, tahunan kita tombol plus, ini juga sama persentasenya, ini rasio, ini sama harta kekayaan.
Nah, untuk konsep ini dia agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu dari yang SDS, yang standar data statistik, di mana konsep ini tuh jangan global, tapi dia mintanya mengkerucut ke bawah, mengkerucut detailing. Jadi karena kita tentang bahasnya harta kekayaan, ya udah kita tulis harta kekayaan konsepnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, sudah kita isi semua ya, variabelnya sudah kita samakan. Di sini ada 3, maka di sini ada 3 juga. Kita lanjutkan. Nah, untuk ini kita samakan kembali dengan kegiatan yang ada di sini. Kegiatannya itu berulang. Kemudian setelah berulang, frekuensinya itu semesteran. Kemudian tipe pengumpulannya cross seksional. Nah, Bapak Ibu izin terkait tipe pengumpulan data ini, karena data kita macam-macam bentuknya, itu nanti kita pilih cross seksional ya. Karena ini untuk longitudinal panel ini dia lokusnya ke satu sampel aja. Kalau ini beberapa sampel. Biasanya dua ini tuh dipakai untuk survei. Sementara kan kalau kita kan kompromi ya, kompilasi produk administrasi, bukannya survei ataupun sensus, makanya kita pakai yang cross seksional. Gitu, kurang lebih seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Kita lanjutkan, wilayahnya tuh seluruh cakupan wilayah Indonesia. Terus ini kita melakukan data sekunder. Sarananya kita lainnya pakai Seraya, webnya seraya.kemenkum kalau tidak salah ingat ya. Nanti mohon revisinya ya Bapak Ibu. Nanti saya drafting, disimpan sementara, tidak akan saya submit. Unit pengumpulan datanya itu di individu. Jadi kan kita ngumpulin data individu. Oke, lanjutan, apakah kita uji coba? Tidak. Terus kemudian kita pilih lainnya aja, karena kalau kunjungan supervisi sama task force ini agak berbeda ya pemahamannya. Kalau kunjungan kembali itu kita datang ke tempatnya, sama seperti supervisi, cuman yang membedakan adalah ini sebelumnya kita sudah datang, makanya kita datang kembali. Kalau supervisi ini belum sama sekali kalau tidak salah. Nah, untuk task force ini tuh lebih kayak kasarnya tuh menyuruh atau menugaskan orang untuk melaksanakan itu, kurang lebih seperti itu. Mohon kalau ada salah-salah atau itu ralat, bisa ini konfirmasi di kolom komentar. Oke, apakah melakukan penyesuaian non respon? Tidak, kita tidak melakukannya. Untuk pointing ini tuh dia tuh seperti skala Likert yang angka 1 sampai 5 kalau tidak salah. Kita lanjut lagi. Untuk datanya kita melakukan sunting. Sebenarnya iya, kita melakukan sunting karena kan ketika di input data terkait harta kekayaan kan, tapi yang kita pilih bukan data harta kekayaan, seperti sudah berapa banyak yang lapor dan tidak laporan. Jadi secara tidak langsung sudah kita sunting. Tidak semua yang ada di survei itu dipilih, di formulir itu dipilih. Jadi kita sudah melakukan nyunting, terus kemudian kita sandikan atau coding karena memang based on coding. Kita entry ya kan, kita milih-milih data juga kan. Terus kita validasi datanya juga by system. Kemudian metode analisisnya kita pilih deskriptif. Terus unit analisisnya individu, tingkat penyajiannya itu nggak nasional sih lebih tepatnya, karena kan khusus untuk kita aja nih. Jadi tingkat penyajian analisisnya itu nasional sih, bener sih, maaf. Maksudnya tuh sampai provinsi. Kan tiap kanwil kelihatan yang sudah lapor dan belum lapornya. Oke, kita lanjut.
apakah tersedia. Di sini jawabannya iya semua, kita ikuti. Nah, untuk tanggal rilisnya kita sesuaikan aja ya sama yang kemarin, apa sih yang di sini nih. Ini yang penyajian ini dari 1 Oktober. Juni, Juli, Agustus, 1 Oktober. 1 Oktober semua. Sebenarnya kalau data mikro mah enggak kayaknya mah ya, kita cuma ngasih subcopy aja. Mungkin nanti bisa dicek kembali ya Bapak Ibu terkait data mikronya. Nah, ini ringkasannya kurang lebih ini tahap awal pengisiannya, karena yang memang harus kita isi itu kegiatannya dulu, nanti baru ada lagi blok berikutnya. Mungkin sekian untuk pembelajaran kali ini, nanti kita lanjut di video berikutnya ya.